wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik. Nuwasilu haditsana fi dirasati madati al-qawaid. Iftahu kutubakum. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita di mata pelajaran al-qawaid. Silakan dibuka kitabnya. Shafhah al-khamisah. Pertemuan sebelumnya kita berhenti pada pembahasan al-harfu. Kemudian pengertiannya adalah huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Kata atau lafaz yang tidak bisa dipahami maknanya atau artinya kecuali ia bersanding bersama dengan yang lain. Makna dari ma'a ghairiha ini kembali kepada entah itu isim ataupun fi'il, baru dia bisa memiliki makna. Tapi yang di sini biasanya harf itu seringnya bergabung dengan isim. Kemudian selanjutnya al-harakatu au al-ashkal. Ini jamak, mufradnya adalah al-harakatu sama asyakal. Di sini tidak diberikan pengertian oleh beliau, hanya langsung diberikan yang namanya bentuknya. Kasratun tandanya seperti itu, dhammatun tandanya seperti itu, fathatun tandanya seperti itu, sukunun tandanya seperti itu. Tapi yang kasrah itu sebetulnya di bawah garis, ya, di bawah garis. Dia mirip dengan fathah, tapi di sini ada sedikit kedekatan ya antara garis yang fathah dengan yang kasrah. Tapi ini kecil, jadi tidak kelihatan. Kasrah, dhammah, fathah, sukun. Jadi dengan adanya al-harakat kita bisa membaca lafaz dalam bahasa Arab dengan mudah, benar, dan juga bisa membantu kita untuk memahami maknanya. Dan juga yang paling penting untuk mengetahui i'rabnya. Kemudian di bawahnya al-i'rabu taghayyur awakhiril kalimi bisa babi mauqi'ihi fil jumlati. Taghayyur awakhir al-kalimi bisa babi mauqi'ihi fil jumlati. Taghayyuru perubahan, awakhiri akhir-akhir atau harokat akhir, al-kalimi ini jamak dari al-kalam. Al-kalim jamak dari al-kalam. Perubahan akhir-akhir perkataan-perkataan bisa babi karena suatu sebab atau disebabkan mauqi'ihi kedudukannya, posisinya, fil jumlati dalam suatu kalimat. Jadi maksudnya perubahan akhir harokat
dalam suatu perkataan yang disebabkan oleh kedudukannya dalam suatu kalimat. Di al-kalim itu jamak dari al-kalam. Misalnya dzaba Khalidun ilal mahadi, ra'aitu Khalidan fil fasli, salamtu ala Khalidin. Jadi kata-kata Khalidun, Khalidan, Khalidin itu contoh dari taghayyur awakhiri al-kalimi. Dia ada bagian akhirnya apa? Berubah. Kemudian di sini beliau mendatangkan bentuknya. Raf'un marfu'un. Raf'un marfu'un. Nasbun mansubun. Jarrun majrurun. Jazmun majzumun. Ini maknanya apa Ustaz? Raf'un marfu'un, nasbun mansubun, jarrun majrurun, jazmun majzumun. Ini kalau kita artikan secara sendiri tidak bisa, karena dia sebagai tanda atau bentuknya. Kemudian contoh dari i'rab secara umum. Kalau tadi saya mengatakan atau memberikan contoh dengan Khalidun, Khalidan, Khalidin, nah di sini beliau mendatangkan dengan, nanti saya tanya ya, apa yang berubah? Perhatikan. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Satu. Qara'tul Qur'ana. Qara'tul Qur'ana. Dua. Hadhil ayatu minal Qur'ani. Tiga. Hadhil ayatu minal Qur'ani. Tiga. Kemudian lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa kita ketahui bahwasannya di sini yang berubah adalah akhir dari harokatnya Al-Qur'an, ya kan? Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an itu adalah kitab Allah. Kedua, qara'tu al-Qur'ana. Saya telah membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, hadhil ayatu minal Qur'ani. Ini adalah salah satu ayat dari Al-Qur'an. Kemudian beliau mendatangkan contoh yang lain tapi di luar Al-Qur'an. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalau kita jabarkan Al-Qur'anu, nu di sini, ini kita tulis ya, Al-Qur'an, nu di sini.
Baik. Ini ya. Jadi amthilatul i'rab, ini contoh-contoh i'rabnya. Tadi di kitab itu ada, tapi dia secara sederhana dan singkat gitu aja. Ada namanya rafa, kemudian marfu. Ada namanya nasbun, kemudian mansub. Ada namanya jarrun, kemudian majrur. Ada namanya jazmun, kemudian majzum. Nah, rafa itu semacam kedudukannya dia di sini, kedudukannya. Nasbun kedudukannya. Jarrun kedudukannya. Jazmun kedudukannya. Nah, yang dimaksud dengan marfu'un itu cara kita membaca harokatnya. Nanti ada ya, tapi ini masih mukadimah, jadi nanti belum nyambung, tapi saya detailkan sekali biar nanti kalau ada bayangan gitu. Al-Quran ini kan bahasa mudahnya itu kan mubtada khobar. Ini nanti biasanya dibaca apa? Mubtadaun marfu'un. Nah, harokatnya yang seperti ini, yang u, e, u, i, a, nah itu namanya yang marfu'un. Ini dibaca marfu'un. Marfu'un. Bukan dhamma. Dari segi i'rab bacanya marfu'un. Kalau katanya ini Al-Qur'an ini dulu ya, namanya kedudukannya rafa atau raf'un. Kemudian yang kedua, qara'tul Qur'ana. Ini bahasanya fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Nah, nasbun itu posisinya sebagai maf'ul bihi alias objek. Nah, ini namanya nasbun. Tapi kalau harokatnya ini, nah ini namanya apa? Mansubun. 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 Gitu. Rasanya maf'ulun bihi mansubun, nanti wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Tapi ini baru kita sehilo aja, karena belum masuk sebetulnya, tidak boleh. Nanti ruwet, pokoknya gini aja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jarrun. Mana Ustaz ini loh, yang namanya jarrun. Ini katanya ini namanya jarrun. Hadhil ayatu minal Qur'ani. Ini adalah salah satu ayat dari Al-Qur'an. Nah, kata-kata Al-Qur'an ini namanya jarrun. Seperti Al-Qur'an di sini namanya raf'un. Al-Qur'an di sini namanya nasbun. Kedudukannya, posisi saya. Posisinya. Tapi harokatnya yang berubah-berubah, kadang kok dhamma, kadang kok fathah, kadang kok kasrah. Nah, nanti disebut dengan majrurun. Majrurun. Nah, itu. Ini yang sepaket ya. Al-Qur'an, Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Nah, beliau mendatangkan yang contoh jazm, cara bacanya majzum, tapi bukan dengan Al-Qur'an, tapi dengan kata yang lain. Lam yalid, ya kan? Yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kata-kata yalid set, yulad set, yakun set, ini spesial, dia bukan isim ya. Tapi yang ini kan isim nih. Raf'un ini isim, ini fi'il. Oleh karena itu beliau tasawuf tidak mendatangkan yang isim, karena memang jazm itu tugasnya dia pasangannya dengan fi'il. Nanti kalau pasangannya isim bahaya, dilarang. Kalau di kita modelnya apa? Pelangi, nggak boleh. Maka beliau paham mendatangkan dengan fi'il. Diambil dari contoh ayat, ya kan? Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara, sekufu dengan dia subhanahu wa ta'ala. Nah, yang namanya jazm itu seperti ini loh, kedudukannya dia. Dia jazm. Tapi kalau harokatnya tidak ada, hanya dia ada tandanya sukun. Nah, yang saya kasih tanda-tanda seperti ini,
Cara bacanya seperti yang tadi, majzumun. Majzumun. Ini juga harokatnya, tapi ini bukan harokat ya, tandanya sukun gitu aja. Sukun, bukan buah sukun ya, tapi dalam majzumun. Majzumun. Ini juga majzumun. Hanya saja yang ini kata kerjanya walada yalidu, kalau ini kata kerjanya kana yakunu. Jadi kesimpulannya, yang rofa cara bacanya harokatnya ini dhammah marfu, yang nasbun harokatnya cara bacanya itu mansub, jarur kedudukannya posisinya ya cara bacanya harokat akhirnya majrur, ini khusus untuk isim. Kata benda. Tapi yang jazm dia tidak boleh pakai isim, nggak boleh. Pasangannya adalah kata kerja. Nah itu. Ustaz. Ya. Silakan. Alhamdulillah. Ya. Silakan. Ustaz. Ya, itu ya. Jazm. Ya. Baik. Itu. Jadi pahami insya Allah ya. Ustaz, aslinya ini orang Arab, apakah sudah paham? Orang Arab sudah ngelontok dia karena bahasa ibunya. Mereka sudah paham, tidak perlu disini. Cuma pernah saya sampaikan oleh Imam Ali, melalui tangan tabiin, Abu Asad Ad-Duali memberikan namanya rujukan ya seperti ini. Dan nanti misal ya. Tidak ada harokatnya, ada gundul itu. Gundul. Ya, mungkin habis misalnya ya ini bukan untuk ini aja ya sahabat, habis haji gundul ya. Harokatnya nggak ada lah. Nah, saya gini, ini kan gundul nih. Kalau bacanya gimana? Lah nanti kita bisa tahu an-in-unnya sebagai bantuan dari ini tadi. Zat sama ini tadi. Kalau dhammah misalnya dia marfu, fathah dia mansub, kasrah dia majrur gitu. Secara otomatis nanti. Tapi tidak langsung. Kita tahu dulu namanya titen ya. Oh, ini jadi bacanya ini. Secara tidak langsung gitu, sama. Kan ini namanya gundul, ya kita tahu. Oh dia mubtada, oh berarti dia rafa. Oh dia objek, berarti dia Jadi fungsi i'rab itu dengannya kita bisa membaca misalnya rajulun, ya, rajulan, rajulin. Kapan dia dibaca rajulun? Kapan dia dibaca rajulan? Kapan dia dibaca rajulin? Dengan cara apa Ustaz? Kedudukan dia apa? Misalnya ya bahasa untuk analogi aja, apakah dia kiper, apakah dia pemain belakang, tengah atau depan. Cuma dalam ilmu nahwu, mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bih atau isim kana dan yang lain, isim yang apa namanya inna dan yang lain, gitu-gitu aja. Yang dulu pernah kita sampaikan di daftar isi. Ya, seperti ini loh. Nah, ya kan? Al-marfu'at, oh dia dibaca dhamma misalnya. Al-mansubat, oh dibaca fathah. Al-majrurat, oh dibaca kasrah. Kita lanjut. Sekarang al-jumlah. Pernah kita tulis dulu di sini. Al-jumlah adalah secara bahasa di kita namanya kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Kalau dia ambil nafas, orang yang mendengar sudah paham maksud apa yang dibicarakan.
Misalnya saya tidur, wah, oh berarti kamu tidur. Tapi kalau saya yang nggak paham dia, ya kamu ngapain? Teruskan, jangan berhenti. Kamu ngapain? Atau kamu siapa? Tapi kalau saya sedang makan, paham. Atau saya menulis pelajaran, paham. Tapi kalau saya menulis, nggak paham dia, masih bingung. Ini belum sempurna berarti. Nah, secara bahasa al-jumlah kalimat sempurna. Kalau yang berbicara itu diam, ambil napas, sudah bisa dipahami. Oleh karena itu di sini pengertiannya halaman 6. At-tarkibu alladzi yufidu faidatan tammatan. Susunan, maksudnya susunan lafaz yang memberikan faedah secara sempurna. Maksudnya apa faedahnya? Kalau yang berbicara itu diam, kita yang mendengar sudah mengerti. Misal, tadi sudah ya, saya berangkat ke pondok. Oh langsung paham dia, oh ya udah, ini orang ini katanya mau berangkat ke pondok. Tapi kalau tadi dia mengatakan saya berangkat, belum bisa, atau dia masih bingung, kamu berangkat mana? Nah itu belum faidatan tamah, masih naqisoh. Fasilah, beliau menambahkan waktu sama aidon kalaman, dan dinamakan juga dengan sebutan kalam atau perkataan. Jadi dalam bahasa Arab kalau di kita ya, kalimat sempurna itu sama dengan ucapan atau perkataan. Hanya saja dia bisa langsung dipahami dan dimengerti. Sekarang kita turun ke macam-macam jenis-jenis kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Yang pertama, al-jumlatul fi'liyatu. Jenis atau macam yang pertama adalah al-jumlatu al-fi'liyatu. Di sini ada tanda-tanda, nanti mungkin kalian bisa meniteni, mengingat, yaitu kata-kata al-fi'liyatu. Pengertiannya di sebelahnya, yaitu di sini kasih tanda titik 2 gitu atau garis atau apa itu. Al-jumlatul fi'liyatu ay al-jumlatu al-masbuqatu bi fi'lin. Ya kan? Nyambung kan? Jadi al-fi'liyatu pasti ada kata fi'ilnya. Nah, pengertian dari al-jumlatul masbuqatu, kalimat yang didahului atau diawali bi fi'lin, dengan kata kerja. Jadi kalau ada kalimat sempurna yang diawali dengan kata kerja, atau yang dimulai dengan kata kerja, atau yang didahului dengan kata kerja, itu namanya jumlah fi'liyah. Namanya jumlah fi'liyah. Ini kita habis dulu. Nanti kalau sudah kita baca semuanya, kita lengkap. Karena kebanyakan qawaid itu kita lebih mengerahkan tenaga untuk niteni. Seperti penghafal atau tidak menghafal. Kenapa Ustaz? Sudah ada cluenya. Contohnya al-jumlah al-fi'liyatu, yaitu pengertiannya dalam bahasa Arab ya, al-jumlatu al-masbuqatu bi fi'lin. Jumlah
atau kalimat sempurna yang didahului, yang diawali dengan kata kerja. Koma lagi atau kasih tanda apa gitu. Contohnya, yujahidur rasulu ma'a ashabihi. Yujahidu ar-rasulu ma'a ashabihi. Yujahidu ar-rasulu ma'a ashabihi. Kalau kita terjemahkan perkata, misalnya yujahidu berjihad, ar-rasulu Rasulullah atau utusan itu, ma'a bersama, ashabihi sahabat-sahabatnya atau para sahabatnya. Maksudnya Rasul itu sedang berjihad dalam tanda kurung melawan orang-orang kafir bersama para sahabatnya. Nah, karena diawali atau didahului dengan kata kerja yujahidu, maka jumlah sempurna ini yujahidur rasulu ma'a ashabi dinamakan dengan al-jumlatul fi'liyah. Bagaimana cara kita mengetahui, Ustaz? Ada ilmu titen tadi. Yujahidu, oh kata kerja, berarti dia jumlah fi'liyah. Tidak peduli apakah dia fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kalau amr belum, nanti beda lagi. Bagian yang kedua, al-jumlatu al-ismiyatu. Al-jumlatu al-ismiyatu. Perhatikan, kalimat sempurna tapi namanya jumlah al-ismiyah. Nah, niteninya, cara kita bisa ingat-ingat pengertiannya, ya kan? Yaitu ialah al-jumlatul masbuqatu bismin. Maksudnya biismin. Tapi bacanya bismin, bukan bis yang monogiri kan ya, bismin. Yaitu kalimat sempurna yang diawali atau yang didahului dengan isim atau dengan kata benda atau kata gitu aja, dan tidak bingung. Intinya selain kata kerja. Jadi biar kita ingat al-jumlatul ismiyah. Oh, berarti al-jumlatul masbuqatu bismin atau al-jumlatul masbuqatu bi ismin. Silakan kasih tanda. Contohnya, perhatikan, sangat beda sekali, tapi insya Allah mudah. Hati kita, perasaan kita lebih dulu bisa memahami daripada akal kita. Perhatikan, al-muslimu yujahidu fi sabilillah. Ya langsung macet. Al-muslimu dia bukan kata kerja, tapi dia isim, al-muslimu. Kita pecah, al-muslimu, seorang muslim itu yujahidu berjihad dalam tanda kurung berperang melawan orang-orang kafir fi sabilillah, di jalan Allah. Ya kan? Jadi dari contohnya saja kita sudah bisa insya Allah memahami kalau yang yujahidur rasulu ma'ashabi dia jumlah fi'liyah. Kenapa? Diawali, didahului dengan kata kerja yujahidu. Adapun jumlah bawahnya al-muslimu yujahidu fi sabilillah, bisa kita katakan dia jumlah ismiyah. Kenapa begitu? Karena diawali dengan isim al-muslimu. Baik.
ijmal jamak dari ini ya, jamak dari jumlah ya, biar tidak bingung. Yang pertama al jumlatul fi'liyatu. Fi'liyatu. Pengertiannya definisinya al-jumlatu al-masbuqatu bi fi'lin. Artinya kalimat sempurna gitu ya, yang diawali didahului dengan sebuah kata kerja. Misaluhu contohnya yuja itu ar-rasulu ma'a ashabihi. Artinya Rasul itu berjihad bersama para sahabatnya. Nah, kan? Saya kasih kata kuncinya ini misalnya. Nah, gitu ya. Kita balik. Ini bisa. Macam atau jenis yang kedua, ini jenis ya, jenis macam jumlah kalimat sempurna. Al-jumlatu al-ismiyah. Ismiyatu. Ta'rifuhu, pengertiannya, definisinya. Ta'rifuhu, yang kita copot karena ini niten ya kan, dari sini ismiyah langsung al jumlatu al masbuqatu bismin. Ustaz, kenapa tidak dibaca bismin? Karena aturannya seperti ini, bismin bacanya. Dijadikan satu, yaitu kalimat
Misaluhu, contohnya. Contohnya di kitab Al-Muslimu yujahidu fi sabilillahi. Maknanya baik. Ini jenis yang kedua, al-jumlatul ismiyah. Kata kuncinya mana Ustaz? Ismiyah, ismiyah, ismiyah. Baik, kita kasih tanda. Sini set. Kata kuncinya pasti pengertiannya juga sama definisinya. Al-jumlatul masbuqatu dari sini comot ismin. Contohnya juga sama, pasti dimulai dengan isim, bukan dengan kata kerja. Nah, jadi kalau contoh yang salah, contoh yang salah, misalnya yujahidu al-muslimu fi sabilillahi. Nah, ini maknanya betul. Kita nyebut ini contoh apa? Contoh ismiyah salah karena dimulai dengan yujahidu. Tapi ini adalah contoh dari jumlah fi'liyah. Nah, itu. Ini contoh yang benar khusus untuk jumlah ismiyah karena dia diawali dengan isim. Jadi saling terkoneksi. Ini kalau ini kok beda? Berarti dia menyelisih. Enggak masuk akal. Karena dimulai dengan kata kerja berarti dia ini. Jadi pahami ya. Cuma nanti dengan bahasa Arab ya, nanti. Ini sengaja saya jabarkan dengan bahasa Indonesia biar mudah dimengerti dan dipahami. Ini baru dua, mudah-mudahan bisa dipahami. Misal, saya minta tiap dari kalian menyebutkan contoh jumlah fi'liyah dan contoh jumlah ismiyah sanggup tidak kira-kira? Sanggup? Baik, kita mulai dari Mas Husein. Satu contoh jumlah fi'liyah, satu contoh jumlah ismiyah. Silakan tafadhol. Yanduru Muhammadun ilal mahdi. Mumtaz. Sekarang contoh jumlah ismiyah. Sebetulnya mudah, nggak perlu mikir lagi. Dibalik aja kata-katanya itu. Bisa? Muhammadun yang dulu ilal mahdi. Nah, seperti itu yang saya minta ya, jangan bingung. Mumtaz. Oke, baik, saya suka ya. Seperti itu. Mas, silakan. Satu contoh jumlah fi'liyah atau diawali dengan kata kerja, atau contoh jumlah ismiyah dimulai dengan isim. Fi'liyah dulu.
as-samaka. Mumtaz. Maknanya Muhammad sedang memakan ikan. Sekarang contoh jumlah ismiyah. Ayo, Mumtaz, Jamil, dibalik aja. Muhammad sama maknanya sama. Muhammad sedang makan ikan. Berikutnya, Yadhabu Abdullah ilal masjid. Sahih, Muhammad sedang pergi ke masjid. Jumlah ismiyah. Ayo, Mumtaz. Yadhabu Aliyu ilal maktabah. Yadhabu Aliyun ilal maktabi. Sahih, Ali sedang pergi ke perpus. Jumlah ismiyah. Umaru yadhabu ilal masjid. Baik, beliau memberikan contoh yang lain, tidak apa-apa. Umar pergi ke masjid. Sahih. Mana? Pilih dulu. Yushahidu Ali tilfaz. Yushahidu Ali atilfaza. Maknanya bahasa kita ya, Ali sedang menonton televisi. Ayo, jumlah ismiyahnya. Ali yushahidu tilfaz. Mumtaz. Aliyun yushahidu tilfaza. Ya, kamu berarti semuanya bisa insya Allah. Yaqra'u Ahmad al-Qur'ana. Ayo, Ahmad sedang membaca Al-Qur'an. Jumlah ismiyahnya contohnya. Ayo, gak dibalik, betul sekali. Mudah kan? Gak dibalik aja. Al-akhir. Yakhruju Hasanun. Yakhruju Hasanun minal masjid. Keluar kan? Mina. Hasan keluar dari masjid. Jumlah fi'liyah. Contoh yang jumlah ismiyah. Ya, Mumtaz, ya, seperti itu. Jadi tidak usah bingung ya, seperti itu mudah ini. Cuma memang orang Arab tipenya ada dua ini kalau ngomong. Terkadang dimulai dengan kata kerja, berarti dia fi'liyah. Dimulai dengan kata benda, nama, berarti dia ini ya, ismiyah. Misalnya dicek dalam Al-Quran dua ini ya. Baik. Sekarang bentuk yang berbeda. Bentuk yang berbeda. Dia bukan jumlah fi'liyah dan juga bukan jumlah ismiyah, tapi mirip-mirip identik dengan kalimat sempurna. Apa aja dulu? Kasih tanda. Sibahul jumlati. Sibahul jumlati. Kalau kita maknai secara bahasa, yang mirip dengan kalimat sempurna. Karena itu orang Arab menyebut sibahul jumlati. Di tengah-tengah dia. Dikatakan jumlah sempurna juga tidak disebut dengan sebab juga tidak bisa. Nah, seperti itu. Ta'rifu, definisinya, pengertiannya, at-tarkibu alladhi lam yufid faidatan tammatan. At-tarkibu alladhi lam yufid faidatan tammatan. Susunan dalam tanda kurung kata-kata, lafaz-lafaz alladzi lam yufid, yang tidak memberikan faidatan tammah, yang sempurna. Dia tetap memberikan faidah. Maksudnya apa? Bisa dipahami, bisa dimengerti, cuma pengertian pemahamannya itu naqis, nggak lengkap gitu. Oleh karena itu, ulama lughah memasukkan dia syibhu jumlah. Bukan bagian dari ini, juga bukan bagian dari ini.
dia independen. Ini ada dua juga. Ada dua. Baik. Kita hapus ya. Kita hapus. Nanti kalau sudah kita baca kita jabarkan lagi. Jenis yang pertama dari sibuk jumlah ya, bukan ini lagi, udah selesai ini. Kita pamit dulu ya, udah selesai. Kita ganti ke sibuk jumlah. Bagian yang pertama, tambahkan yang terdiri dari harful jarri dan atau ditambah dengan isim majrur, ismun majrurun. Tanda apa gitu? Nomor 1. Jenis bagian yang pertama dari sibuk jumlah berupa atau adalah yang terdiri dari huruf jar ditambah dengan isim majrur. Contohnya, misaluhu fil masjidi muslimuna. Fil masjidi muslimuna. Ini apa namanya? Jenis yang pertama beserta contohnya ya. Terdiri dari huruf jar ditambah dengan isim majrur. Huruf jar pernah kita sampaikan fi bi ala an. Isim majrur yang datang setelah huruf jarnya. Maka makna dari fil masjidi muslimun itu persis dengan budaya kita. Di masjid ada orang-orang muslimin. Tapi kita tidak perlu mengatakan ada itu apa Ustaz? Fil masjidi maujudun muslimun, tidak perlu. Dan bisa dipahami fil masjidi muslimun. Di masjid ini ada atau terdapat orang-orang muslim. Kasih tanda lagi. Jenis yang kedua terdiri dari dzarfun dan atau ditambah dengan mudhafun ilaihi. Jenis sibul jumlah yang kedua adalah berupa dzaraf dan mudhaf ilaih. Kalau pengen lengkapnya, terdiri dari dzarfun ditambah dengan atau dan mudhafun ilaihi. Contoh yang kedua ini adalah amamal masjidi ma'hadun. Amamal masjidi ma'hadun. Di depan masjid itu ada pondok. Jadi kita tidak perlu embel-embel, Ustadz itu ada dari mana? Tidak perlu. Secara otomatis kita paham atau sesuai dengan yang dimaksud orang Arab, otomatis amamal masjid ma'adun. Kalau di kita di depan masjid itu ada atau terdapat sebuah pondok. Dua ya. Ini ada sedikit pengecualian, tapi kita masukkan sama aja. At-tarkibu al-akharu lil ismi. At-tarkibu al-akharu lil ismi. Sampai sini berarti sudah beda tema. Maaf ya. Jadi tadi yang sibuk jumlah itu jenisnya ada dua. Ternyata yang ini sudah beda apa? Sudah beda tema.
sudah beda apa pembahasan. Baik, berarti kita apa? Jabarkan. Wow, sibuk jumlah. Gini aja ya, Pak. Yang pertama adalah ya, berupa atau terdiri dari sama aja huruf Z dan isim majrur. Misaluhu, misalnya ada ya, fil masjidi muslimun. Ya, artinya kaum muslimin. Bagian pertama atau jenis yang pertama. Yang mirip ya. Kemudian jenis yang kedua, dzarfun dan mudhafun ilaih. Dzarfun dan jenis yang kedua, kata kuncinya yang bisa kalian tulis yang berupa boleh, yang terdiri dari boleh, yang terbentuk dengan juga boleh. Silakan dipilih yang mudah dipahami. Dorob. Ini istilah ya, tidak bisa kita terjemahkan huruf kata. Misalu mal masjidi ma'hadun. Ini namanya dzaraf. Dia bukan harf, walaupun ada yang mengatakan mirip-mirip gitu aja. Ini yang namanya mudhaf ilaih. Intinya bentuknya seperti ini. Nanti ada bagian tersendiri yang kita bahas terkait huruf jar dan dzaraf.
Maksudnya ini yang disandarkan, ini yang mengawali, namanya dorof. Amama, fauqa, bijiwari, janib. Maknanya di depan masjid itu ada sebuah, atau tanpa sebuah juga boleh, pondok. Nah itu secara otomatis dari ini. Itu ya. Jadi ini bagian atau jenis-jenis dari sibul jumlah. Sesuatu yang mirip dengan kalimat sempurna, tapi mirip aja, identik, similarity bahasanya, mirip pokoknya. Nah, ciri-cirinya ada dua ya. Yang pertama berupa atau terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Contohnya seperti ini, fil masjidil muslimun, fi masalahnya fil hakibati kutubun juga boleh. Ini modelnya seperti ini, model-modelnya, polanya sama. Ya. Kemudian ciri yang kedua, dia berupa dhorof dan mudhof ilaih. Misalnya amamal masjidi ma'adun, amamal baiti syari'un juga boleh. Asalkan polanya sama. Berarti yang jenis-jenis anwa atau aksam sibul jumlah ada dua ya, seperti yang sudah kita tulis di papan tulis. Nah sekarang saya minta contoh, mungkin dari kalian sama tadi, memberikan satu contoh sibul jumlah yang terdiri dari huruf jar, isim majrur, yang kedua dhorof dan mudhof ilaih. Bisa insya Allah Mas. Thayyib. Sibul jumlah yang jar majrur. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib tuntas dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Dhorof bainal jidari wal babi nasabun. Thayyib tuntas bainal jidari wal babi miknasatun, tuntas, bagus sekali ya. Antara tembok dan pintu itu ada sapu. Masih. Ya, yang sana dulu, yang jar sama isim majrur. Setelah itu ya dhorof sama mudhof ilaih. Polanya mirip pokoknya. Dapat. Antum pernah nuliskan huruf jar kan banyak di pelajaran Al-Fatihah ini. Nih. Ini. Itu. Sulap. Tidak apa-apa, pakai fi tidak apa-apa, tidak masalah. Fil fasli talibun. Ayo mumtaz. Di dalam kelas ada seorang mahasiswa. Betul? Contoh yang sibuk jumlah bagian kedua dhorof. Sudah bagus. Tahtal maktabi, di bawah meja itu biladun.
Di bawah meja itu ada lantai. Oke, kalau tuntas sekali. Pakai tahta ya, bagus. Alhamdulillah masih ingat berarti. Berikutnya, ya berikutnya. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Enggak, yang sibuk jumlah. Yang diawali dengan ini dulu, diawali dengan huruf J. Yang ini contoh yang ini, sibuk jumlah. Yang bagian tahun jar isim majrur. Bil ma'had talibun. Ya udah fil ma'had talibun. Hampir mirip. Betul sekali. Contoh yang kedua. Fawqal baitil hadiqah. Fauqa Baiti hadiqah. Fauqal baiti hadiqah. Masya Allah, inovatif sekali ya. Di atas rumah ada kebun. Kok fawqa sih? Salah. Enggak apa-apa, betul. Enggak apa-apa. Belakang. Oh, berarti waro'a al-baiti hadiqah. Masya Allah. Ada kan di Cina itu gendengnya itu bukan gendeng itu, tapi ada atapnya, ada sapinya, ada kambingnya. Silakan dicek di YouTube ya. Di atasnya ada kolam, ada ternak. Nah, bagus. Contoh yang pertama dulu, jar majrur. Ilal masjidi bisayyarah. Ilal masjidi bisayyarah. Oh iya, maka sabili masuk akal. Dor. Tahta sajarati. Tahta sajarati. Tahta sajarati. Jangan diganggu nanti nggak fokus. Tahta sajarati darajah. Tahta sajarati darajatun, di bawah pohon ada sepeda. Kalau pengen kita bisa paham, sepeda itu ada di bawah pohon juga boleh. Dibolak-balik, intinya maknanya sama. Kita kembali. Nanti betul berarti ya. Iya. Contoh yang jar majrur dulu. Fil ma'adi ustadun. Tayyib, oke. Contoh yang kedua dengan dorob. Amamal baiti sajaratun. Di depan rumah itu ada sebuah pohon. Betul? Belakangnya yang jar majrur dulu. Fil jami'ati talibun, di universitas itu ada seorang mahasiswa. Sohi dorof. Ini fauqal maktabi hasubun, di atas meja ada komputer atau laptop. Al-akhir ya, harf jar dulu, jar majrur. Fil baiti matbahun, betul sekali. Di dalam rumah terdapat atau ada sebuah dapur. Sahih. Contoh yang ciri kedua, dorfun. Tahta sajarah diganti tidak apa-apa. Tahta sajarati sayyaratun. Tayyib. Di bawah pohon itu ada sebuah mobil. Bagus, mumtaz, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Tolong diperhatikan. Beliau mendatangkan bentuk susunan baru terkait dengan tarkib ya. At-tarkibu al-akhar li ismin. Susunan yang lain terkait dengan isim atau untuk isim.
Mungkin dia bisa dimasukkan ke dalam sini ya. Boleh antum atau kalian masukkan dalam sini. Ya. Kenapa Ustaz? Karena sama diawali dengan isim. Cuma beliau jabarkan sendiri. Nah, gitu. Yang pertama berupa al-mudhafu ditambah dengan al-mudhafu ilaihi. Yang menyandarkan dan yang disandarkan, yang menisbatkan dan yang dinisbatkan. Apa? Contohnya Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Maknanya Muhammad itu, atau langsung aja, Muhammad alaihi salatu wasalam adalah utusan Allah. Muhammadun mudhaf, Rasulullahi mudhafun ilaih. Bisa kita masukkan di sini. Bisa ya? Contoh. Contohnya ya. Nah, bisa. Kita pecah. Mudhaf sini, mudhaf ilaih. Kemudian jenis at-tarkibul akhar lil ismi yang kedua gitu. Al-mausufu zaid ditambah atau wa as-sifatu. Al-mausufu yang disifati. As-sifatu ya sifat. Contohnya al-mu'minu al-mukhlisu sayadkhulul jannata. Al-mu'minu al-mukhlisu sayadkhulul jannata. Maknanya seorang mukmin yang ikhlas itu akan masuk di surga atau akan masuk ke dalam surga. Al-mu'minu yang disifati, al-mukhlis kata sifat, yaitu orangnya ikhlas. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berdoa, ikhlas dalam berislam. Ini juga boleh kita masukkan ke dalam contoh yang ini gitu. Apa? Seturun. Ini beda ya, beda materi ya. Al-mu'minul mukhlisu sayadkhulu al-jannata. Nah, ini namanya mausuf. Mausuf. Kalau dalam bahasa kita adalah yang disifati. Kalau ini namanya adalah sifatun. Kita pakai al. Sifatun yaitu kata sifat. Baik, buruk, tinggi, pendek, cantik, biasa dan yang lain. Kaya, miskin, ikhlas atau bakhil. Ya. Cuma dia dipecah ya. Al-mu'minul mukhlisu sayadkhulul jannah. Karena dia diawali dengan isim, cuma dia dari double, termasuk bisa kita artikan. Baik. Silakan dilihat dulu, kalian pahami dan dititeni ya. Kita intinya nahwu, shorof, qawaid itu apa? Ilmu titen-titenan gitu aja. Nah, salah satu bentuk tadabbur Al-Qur'an, tadabbur hadis, itu misalnya kalian bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim sampai waladhdallin amin dibikin seperti ini. Itu namanya tadabbur.
mana yang misalnya kemarin ya, mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf, harokatnya apa, mana yang terdiri dari jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, mana yang jar majrur bagian dari ismul jumlah, mana yang dhorof. Kalau kalian sudah bisa nanti sempurna 7 ayat tadi itu 1, 2, 3, 4, 5, nah ini namanya tadabbur. Tapi dari segi i'rabul Quran, biar apa? Tidak salah mengartikan. Dulu orang Arab seperti ini belajarnya, i'rabul Quran, tahu dia. Masa Musa yang mengajak berbicara Allah, enggak boleh. Allah ya, wa kallamallahu Musa. Dari situ tahu dudukannya dia. Jadi apa dia? Ah, ini wa kallamallahu. Gitu. Kayak Mas Husain kan? Bismillah, oh dia contoh yang ini. Nah, masuk sini. Atau ini ciri yang kedua, dibolak-balik sama aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini berarti lillahirabbil alamin. Nah, ini ya kan? Nah, itu namanya tadabbur, tapi dari segi sastra atau gramatika atau qawaid. Namanya i'rabul Al-Qur'an. Ada kitab i'rabul Qur'an ya. Karena An-Nafasi atau siapa gitu, bagus banget. Di tafsir, tapi lebih menonjolkan apa seperti ini. Nah, silakan dilihat dulu. Kita berhenti di sini, nanti mungkin kita latihan ya, biar kalian bisa terbiasa. Juga jangan lupa ya tanda-tandanya ya. Alamatul isim jangan dilupakan, apalagi alamatul fi'il. Nah ini contoh ini. Saya dahulu pasti ini ada sana, berarti dia apa? Kata kerja fi'il. Al jannata, oh sudah pasti isim. Kenapa isim? Ada alnya. Al mu'minu juga sama. Yujahidu, berarti dia apa? Fi'il. Tandanya apa kalau isim? Ini belum ada ya, tapi dia tandanya adalah fi'il. Baik. Kita sampai sebentar ya, menunggu persiapan untuk sholat. Baik, sampai sini dulu kita lihat sejenak untuk persiapan sebetulnya. Baik, itu ya kita tutup. Naktafi bihadzal qadar, nasta'id li sholatil maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jannah, contohnya ini. Nah, model yang ini itu sebetulnya bagian dari jumlah ismiyah, cuma oleh beliau disendirikan, padahal sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan.
Baik. Agar kita bisa memahami, kita seperti biasa tadribat ya. Dan nanti kalian bisa paham dari awal sampai di at-tarkib al-akhar lil ismi. Ini saya sini ya. Ini saya mudah insyaallah.
Iya, tutup dengan sukun. Ini dulu. Boleh lihat kitab atau contoh dari kitab, tapi saya lebih suka dan afdol kalian mengembangkan dari bahasa kalian sendiri. Dan jangan takut salah. Polanya boleh tiru dengan yang di kitab, tapi dikembangkan dengan misalnya kosakata yang sudah kalian pelajari dari kitab Arabiyah Benayadik, biar berkembang gitu. Sama apa yang kita pelajari apa masih ingat. Jangan sampai nanti seperti yang manhab bawadab sekedar masuk tapi lupa, jangan. Maka saya segera tulis seperti ini. Ya. Silahkan. Insya Allah sahrun muyassar. Berikutnya insya Allah ke i'rab, ya, karena i'rab juga penting. Cuma kita harus menguasai kosakata yang banyak dulu. Dan nanti paham ini sebagai rofa, sebagai nasab, sebagai majrur, sebagai jazm. Begini dulu insya Allah sangat berpengaruh. Yang mana maksudnya? Ini sebelum jelasin juga. Yang mana? Nggak usah. Di sini ya, nggak usah. Ini tandanya. Misalnya ini tandanya khafad jar, tandanya tanwin alif lam, tandanya nida, isnad ilai idhofah. Kalau fi'il tandanya qad, saufa, ta'ul fi'il, ta'ul ta'nif, ta'il khotabah, na'ud nur, tauhid. Tandanya aja.
Jangan diirab, belum sampai, nanti berat kita. Kita harus menguasai ya, sekitar berapa persen gitu dulu baru irab. Udah bisa kalian sebagian menyebut ini. Saya minta tandanya ya, alamat itu seperti di kitab ini loh. Alamat itu. Kalau huruf jangan dikasih alamat, nanti mencelat ya. Huruf nggak usah kasih alamat. Huruf gitu aja. Dapat insya Allah. Insya Allah kalau sudah paham nanti mudah ya. Di Al-Quran itu tidak keluar dari 3 itu. Diawali dengan jumlah fi'liyah, ismiyah, sifat, jumlah. Sebagian tandanya ada di kitab ya, sebagian mungkin tidak ada, tidak apa-apa. Sebagai acuan saja kitabnya. Hah? Ini kan pecah-pecah ya, soalnya segini. Bisa aja ya. Yang bisa kasih alamat, yang tidak bisa, tidak usah, sebisanya. Dan jangan takut salah, bikin simple aja. Mungkin nanti kita suatu rohmi atau saya, kita ke beliau untuk tambahan ziyadah tabribatnya biar sempurna. Ini kan baru rumus-rumusnya saja, katanya kan belum. Tapi udah mencakup insya Allah. Kok sudah dia?
Yang kosakata diambil jangan dilupakan ya. Itu penting modal. Dari situ bisa kalian bikin kalimat.
yang tolibat. Adakah yang sudah selesai? Belum. Jangan cepet banget sih. Alhamdulillah udah bisa berarti kan. Yang 45 udah ada yang sudah. Satu contoh yang B. Sampai mana? Baik. Besok mungkin ganti soal istilah titik. Oh iya udah ingin maju ya. Flu ya. Silahkan diisi. Insya Allah besok kita bahas bersama ya. Nanti mungkin ada tambahan. Misalnya soal berikutnya, modelnya, jodohkanlah, sambungkanlah, atau istilah titik berikut. Ya, nanti kalau kalian mengajar ada tipe-tipe soal yang variatif. Silakan berkemas-kemas atau boleh ditunda dulu, kita tutup dan bisa naktafi bihadzal qadar. Aqulu qouli hadza barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.